Shalom bagi kita semua. Apa kabarnya hari ini, Bapak Ibu, saudara-saudari, remaja, pemuda-pemudi, bahkan anak-anak sekolah minggu? Kiranya tetap sehat dan sukacita selalu dalam segala aktivitasnya setiap hari. Dan semangat untuk mengikuti ibadah pada tanggal 21 Februari 2021. Sebelum saya membacakan teks khotbah pada tanggal 21 Februari 2021, baiklah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menerangi hati dan pikiranmu untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan untuk ibadah tanggal 21 Februari 2021 tertulis dalam Kejadian 9 ayat 8 sampai ayat yang ke-17. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, adapun yang menjadi tema dalam khotbah ini, Kejadian 9 ayat 8 sampai ayat yang ke-17 adalah janji dan kuasa Allah. Dalam perjanjian lama, kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan, kelima kitab ini merupakan satu kesatuan, yaitu kelompok pertama dalam Alkitab. Semuanya bersifat sejarah dan biasanya disebut 5 kitab tulisan Musa atau disebut Pentateuch. 5 kitab tulisan Musa ini menguraikan permulaan sejarah manusia, juga merupakan satu kesatuan rohani yang membentangkan urutan pengalaman umat Tuhan dalam segala zaman. Kitab Kejadian memberitakan hal kejahatan manusia oleh sebab dosa. Kemerosotan manusia karena dosa mula-mula dalam kehidupan perseorangan, yaitu Adam, lalu dalam keluarga, yaitu Kain dan keturunannya, kemudian dalam satu bangsa, semua keturunan yang lenyap dalam air bah. Namun masih ada orang yang menyenangkan hati Tuhan, yaitu Nuh.
pada zamannya ketika moral manusia sudah rusak sama sekali, di mana setiap orang hidup dengan kesenangan dirinya sendiri dan bukan untuk kesenangan Tuhan. Tuhan merasa begitu muak dengan perbuatan dan perilaku manusia, sebab manusia sudah mendukakan hati Tuhan dan membuatnya menyesal telah menciptakan manusia. Sehingga Tuhan berencana untuk memusnahkan manusia dan bumi. Tetapi ada seorang manusia yang membuat Tuhan tersenyum, yang masih membuat hati Tuhan menyukainya, yaitu Nabi Nuh. Nuh sangat mengasihi Tuhan lebih dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Nabi Nuh secara konsisten mengikuti kehendak Tuhan dan menikmati hubungannya yang dekat dengan Tuhan. Di dalam Alkitab disebutkan bahwa Nabi Nuh bergaul dengan Tuhan. Maka ketika Tuhan berfirman kepada Nabi Nuh, "Buatlah bagimu sebuah bahtera. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu." Nuh melakukan semua yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nuh taat sepenuhnya dan tidak mengulur-ulur waktu. Tidak ada perintah yang diabaikan Nabi Nuh. Ia melakukan perintah itu dengan sepenuh hati. Dan dia melakukan sesuai dengan yang diinginkan oleh Tuhan. Ketika Tuhan memerintahkan dan memberikan sangat rinci untuk ukuran bentuk bahtera itu, dan apa saja yang akan dimasukkan, binatang-binatang apa saja yang akan dimasukkan ke dalam bahtera itu. Dan Nabi Nuh merespon itu dengan melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan, yang diinginkan oleh Tuhan. Dalam perikop ini, Nuh dan keluarganya baru saja melewati suatu peristiwa yang paling mengerikan sepanjang sejarah umat manusia. Perintah untuk melakukan atau membuat sebuah bahtera sudah dilakukan oleh Nabi Nuh. Dan dalam teks ini, Nabi Nuh beserta dengan keluarganya melewati suatu peristiwa yang paling mengerikan sepanjang sejarah umat manusia. Peristiwa air bah adalah sebuah bencana yang sangat besar dan dahsyat. Sangat besar kerusakannya bagi manusia dan alam sekitarnya. Air bah telah meliputi bumi. Terbelah segala mata air samudra raya yang dahsyat, dan terbukalah tingkap-tingkap di langit, dan turunlah hujan yang lebat meliputi bumi selama 40 hari 40 malam. Dalam Kejadian 7 ayat 19 dikatakan air bah menutupi segala gunung yang tinggi di seluruh kolong langit. Bapak Ibu yang terkasih, tidak bisa kita bayangkan bagaimana ketakutan Nabi Nuh dan keluarganya dalam bahtera itu. Tentu sangat menakutkan dan mengguncangkan batin mereka. Karena itu Allah ingin menghilangkan ketakutan manusia terhadap badai dan terhadap air bah itu. Nuh dan keluarganya tentu membutuhkan rasa aman dan jaminan dari Allah yang telah menyelamatkan mereka dari air bah tersebut. Apalagi saat mereka keluar dari bahtera itu dan melihat bumi telah kering, semuanya rata, tidak ada tumbuh-tumbuhan, bahkan tempat yang akan mereka diami telah jauh dari tempat semula. Tentu rasa trauma itu belum hilang, belum pulih. Bahkan ketika mereka melihat bahwa bumi telah kering dan semua rata, mereka tentu membutuhkan sebuah rasa aman
jaminan dan pemulihan dari Allah yang telah menyelamatkan mereka dari air bah. Jika kita membaca kitab Kejadian hingga pasal 9 ini, kita sudah melihat bahwa Allah menunjukkan kedaulatannya dalam menjadikan alam semesta dan kedaulatan Allah dalam pembaruan manusia. Pasal 9 ini dibagi dua bagian. Yang pertama berisikan tentang mandat Allah kepada Nuh untuk menghuni, menguasai, dan memelihara bumi. Itu bisa kita lihat di ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Dan yang kedua, Allah memanggil segala makhluk untuk mengadakan perjanjian dengan Dia dalam alam ciptaan yang sudah dipulihkan. Itu bisa kita lihat di ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-17 dalam perikop ini. Bapak Ibu yang terkasih, biasanya perjanjian dalam Alkitab hanyalah perjanjian antara Allah dengan manusia. Tetapi dalam perikop ini menyertakan bumi dan segala makhluk di dalamnya. Perjanjian ini bersifat tanpa syarat. Perjanjian ini dibuat bukan karena Allah melihat bahwa kehidupan rohani manusia setelah pasca air bah menjadi lebih baik. Manusia tetap dikuasai oleh kejahatan pasca air bah. Namun janji Allah tidak akan berubah. Janji Allah ini untuk Nuh dan semua keturunannya secara turun-temurun sampai selama-lamanya, yaitu janji untuk tidak menghancurkan bumi dengan air bah lagi. Ini kita bisa lihat di ayat yang ke-11 dalam teks ini. Tentu ini menjadi berita yang menggembirakan bagi Nuh dan keluarganya, dan tentu juga menjadi berita yang menggembirakan bagi kita pada saat ini. Allah memberitahukan tanda perjanjian itu kepada Nuh, yaitu dikatakan, busurku kutaruh di awan sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal. Ini bisa kita baca di ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-17. Busur Allah ditaruh di awan sebagai tanda perjanjiannya dengan Nuh, dan adalah tanda Allah tidak lagi akan membinasakan segala makhluk hidup dengan bencana air bah. Tidak ada kata Ibrani yang khusus untuk menyebutkan kata pelangi. Yang dipakai ialah kata yang lazim untuk busur, yaitu kata Ibraninya adalah keset. Maknanya rupanya ialah bahwa busur yang biasanya merupakan alat perang dan lambang balas dendam menjadi lambang perdamaian dan kemurahan hati, sebab kenyataannya sekarang ditaruh di awan-awan. Melawan badai awan-awan hitam, busur Allah diubah menjadi pelangi oleh sinar matahari kemurahan hati dan berkat Allah. Dengan tanda ini, tanda busur tadi, Allah menyatakan dirinya berada dalam perdamaian dengan umat perjanjiannya. Perdamaian, janji bahwa Allah tidak akan lagi mendatangkan air bah untuk memusnahkan segala makhluk hidup dari dunia ini. Sebagai manusia, adalah mudah bagi kita untuk berjanji. Namun, untuk menepati janji itu tidaklah gampang. Bahkan sering sekali manusia lupa akan janjinya. Banyak orang yang kecewa untuk yang diharapkan karena seseorang itu ingkar janji. Tetapi Allah di dalam teks ini menunjukkan janjinya, menyatakan janjinya.
Janji manusia sering sekali berujung kepada kekecewaan. Sebuah ilustrasi saya angkat dalam khotbah hari ini yang menceritakan ada seorang petani Kristen yang berjanji kepada Allah. Suatu hari seorang petani Kristen berkata kepada istrinya bahwa ia berjanji ingin memberikan suatu persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Saat itu salah satu sapi betinanya sedang hamil dan beberapa hari lagi akan melahirkan. Karena itu petani itu berkata bahwa nanti ia akan mempersembahkan anak sapi itu kepada Tuhan. Beberapa hari pun berlalu dan tibalah waktu bagi induk sapi itu melahirkan. Ternyata induk sapi itu melahirkan 2 ekor anak sapi. Petani itu pun menjadi bingung. Dia mulai berpikir-pikir, anak sapi manakah yang akan dipersembahkan kepada Tuhan. Ketika istrinya menanyakan hal itu, ia pun menjawab, biarkanlah anak-anak sapi itu bertumbuh lebih besar terlebih dahulu. Setelah mereka cukup besar, barulah akan kuputuskan anak sapi mana yang akan kupersembahkan kepada Tuhan. Seminggu kemudian daerah itu diserang wabah penyakit ternak. Salah satu dari kedua anak sapi milik petani itu pun terjangkit penyakit tersebut dan tidak bisa diselamatkan dan akhirnya mati. Ketika petani itu mendapati bahwa anak sapinya itu mati, ia segera keluar kandang dan lari menuju rumahnya serta berkata kepada istrinya, "Bu, aku baru saja dari kandang dan kudapati bahwa sapinya Tuhan mati." Istrinya pun keheranan dan bertanya kepada suaminya, "Apa? Sapinya Tuhan? Bukankah engkau belum memutuskan sapi yang mana hendak kau persembahkan kepada Tuhan?" Petani itu pun menjawab, "Ya, kemarin memang belum kuputuskan. Tetapi tadi ketika aku berada di kandang telah kuputuskan bahwa yang mati itu adalah sapinya Tuhan. Bahwa yang mati itu adalah sapinya Tuhan." Betapa seringnya kita berlaku seperti petani itu. Kita tidak mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan, padahal kita sudah menjanjikannya. Kita lupa kepada janji kita. Ketika kita berada dalam kondisi yang buruk dan sengsara, kita datang kepada Tuhan dan berjanji kepada Tuhan untuk menjadi orang yang lebih baik lagi, tetapi sering kita melupakan janji kita kepada Tuhan. Lalu bagaimana dengan Tuhan kalau Dia berjanji? Alkitab menyatakan Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Karena itu, jangan pernah ragu akan janji Tuhan. Ketika kita berada dalam pergumulan yang berat, jangan pernah putus pengharapan. Pandanglah Tuhan Yesus dan peganglah janji firman-Nya. Jangan melihat kepada berapa besar persoalan yang kita alami, tetapi lihatlah dengan mata iman betapa besar kuasa, betapa besar kemampuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sungguh tidak terbatas kuasa Tuhan untuk menolong umat-Nya. Dan kuasa Tuhan itu juga terlihat di dalam teks ini. Ketika Tuhan akan mendatangkan hukuman kepada manusia, dikatakan bahwa Tuhan membuka tingkap-tingkap di langit. Terbelahlah segala mata air samudra raya yang dahsyat, dan terbukalah tingkap-tingkap di langit, dan turunlah hujan yang lebat meliputi bumi selama 40 hari 40 malam. Lalu ketika kita membaca di Kejadian 8 ayat 2, dengan kuasa Tuhan juga ditutupnyalah mata-mata air samudra raya serta tingkap-tingkap di langit, dan berhentilah hujan lebat dari langit. Bapak Ibu yang terkasih, maka melalui teks ini kita diajak untuk melihat
betapa besar kuasa dan kemampuan Tuhan di dalam kehidupan manusia. Karena itu melalui teks ini ada dua pesan yang mau disampaikan kepada kita. Yang pertama adalah betapa pentingnya orang percaya memisahkan diri dari dosa dunia dan jangan mau kompromi dengan dosa. Seperti Nuh pada zamannya yang tidak mau terpengaruh kepada orang-orang yang bercela, tetapi justru Nabi Nuh bergaul dengan Allah. Kedekatannya kepada Allah mendatangkan kemurahan Allah bukan hanya kepada Nabi Nuh, tetapi juga kepada seluruh keluarganya. Tentu ini menjadi teladan bagi semua laki-laki di dunia ini, bagi semua bapak, bagi semua kepala keluarga di bumi ini, di dunia ini, untuk membawa seisi rumahnya selalu bergaul dengan Allah seperti yang dilakukan oleh Nuh dan mendatangkan keselamatan bagi seluruh keluarganya. Yang kedua dan yang terakhir, Allah tidak pernah melupakan janjinya. Ia selalu menepati sesuai dengan waktunya. Allah telah berjanji kepada kita untuk tidak akan pernah meninggalkan dan mengabaikan kita. Dia selalu bersama kita selamanya. Dia telah berjanji untuk membawa kita ke sorga, kepada langit dan bumi yang baru ketika Kristus datang kedua kalinya. Masih banyak lagi janji Allah kepada kita. Bukti kasihnya, Dia telah mengutus Yesus Kristus untuk menyelamatkan manusia, sehingga kita dibenarkan dan dikuduskan oleh darah Yesus Kristus. Bahkan Tuhan telah menunjukkan kasih-Nya yang besar ketika kita masih berdosa. Tuhan memberi pengampunan kepada kita dan menyelamatkan kita. Allah bukan hanya menunjukkan janjinya kepada manusia, tetapi juga kepada seluruh ciptaan lainnya. Allah memulihkan dan menghiburkan ciptaannya, yaitu bumi dan makhluk yang diam di dalamnya. Allah memberi mandat kepada kita manusia untuk melibatkan diri dalam pelestarian alam dan tetap menginginkan manusia untuk terus berkarya, memenuhi dan menguasai bumi, tetapi bukan untuk mengeksploitasi maupun merusak bumi ini. Tetapi mari kita menerima janji Allah, masuk dalam bahtera yang disediakan oleh Allah, oleh Yesus Kristus yang telah datang menjadi juru selamat bagi kehidupan manusia. Amin. Kita kembali berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Allah Bapa di sorga atas janji kasih setiamu yang Engkau berikan bagi kami, bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami dalam situasi kehidupan yang bagaimanapun. Dalam suka dan duka, Tuhan terus menjaga kami, menemani kami, dan membimbing kami. Kami percaya juga Tuhan, janji-Mu yang telah Engkau nyatakan di dalam Yesus Kristus yang datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kami, bahkan akan datang kembali untuk kedua kalinya, membawa kami kepada kehidupan yang kekal, untuk mendiami langit dan bumi yang baru. Terima kasih Tuhan, biarlah sepanjang kehidupan kami di dunia ini, seperti Engkau yang tetap setia kepada kami ciptaan-Mu, maka biarlah kami juga tetap setia menyembah Engkau. Kami tetap setia untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kami. Menjaga bumi ini dengan baik, memelihara bumi ini dengan baik, sehingga kami dapat hidup secara berdampingan dengan makhluk yang ada di bumi ini. Kami dapat hidup berdampingan dengan bumi tempat kami berpijak. Terima kasih ya Bapa di sorga. Dalam Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu. Amin.